Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Pengertian dari konfigurasi elektron itu merupakan susunan elektron pada atom atau molekul di orbital atom atau molekulnya. Nih, bisa dilihat pada gambar, yaitu ada inti atom, terus ada lintasan elektron. Nah, konfigurasi elektron ini adalah susunannya. Jadi kalau lintasan pertama terisi 2 elektron, lintasan kedua terisi 2 elektron, lintasan ketiga terisi 6 elektron. Jadi ini adalah animasi lintasan elektron dan jumlah elektron yang ada di tiap kulitnya. Tahunya dari mana? Dari diagram tingkat energi. Nih, diagram tingkat energi itu misal 1S subkulit, 2S, 2P, 3S, 3P. Ini urutan dari tingkat yang terendah ke tingkat yang tertinggi. Jadi 1S lebih kecil dari 2S, lebih kecil dari 2P, 2P lebih kecil dari 3S, dan seterusnya. Nah, muatan atom yang dapat memenuhi subkulit S itu adalah 2 elektron, sedangkan subkulit P adalah 6 elektron, subkulit D adalah 10 elektron, sedangkan subkulit F adalah 14 elektron. Nih, Ibu kasih contoh satu, misalkan Cl dengan nomor atomnya 17, itu konfigurasi elektronnya adalah mulai dari energi yang terendah 1S, baru 2S, 2P, 3S, dan 3P. Itu pengisiannya itu sesuai dengan yang tadi ini, subkulitnya. Karena S hanya terdapat bisa 2 elektron, maka isi penuh, jadi 2 elektron. Terus sama 2S jadi 2 elektron juga. Nah, kalau untuk subkulit P itu kan 6 elektron, maka terisi penuh. Kita hitung lagi, ini kan 2, terus ini juga 2, ini 6, udah 10. Berarti kurang berapa untuk yang ke 17 elektronnya? Nah, 17 berarti kita tambah lagi subkulitnya 3S dengan terisi penuh 2 elektron. Masih ada kurang kan? Baru isi 12, kurang 5 lagi, berarti P. Karena P bisa 6 elektron dan sisanya 5 elektron, maka dimasukkan semuanya sisanya, yaitu 5. Kita hitung, ini kan ada 2, 2, 6, 2, 5. Berarti kan ada 17 nih elektronnya. Sudah pas kan dengan nomor atomnya? Nah, nomor atom ini sesuai dengan jumlah elektron, sehingga dapat sama, menghasilkan inilah konfigurasi elektronnya. Nah, sebelumnya Ibu juga belum menjelaskan kan tentang notasi atom. Jadi, notasi atom itu dilambangkan dalam tabel periodik unsurnya itu misalnya X, A, Z. X ini adalah lambang atom. Misalnya nih, kayak contohnya ini kasih unsur atom O, lambang oksigen. Lambang atomnya kan O. Nah, ada berapa nomor masanya? Nomor massa itu yang angka di atas unsurnya, yaitu 16. Nah, berarti nomor massanya adalah 16. Terus yang di bawah itu adalah menunjukkan nomor atom, sehingga nomor atomnya 8. Sama seperti Cl, nomor atomnya 17. Dan nomor atom itu menunjukkan jumlah elektronnya. Lalu ini yang di bawah yang ada garis kotak-kotak, ini merupakan diagram orbital. Diagram orbital ini dia dalam subkulit S itu terdapat 2 anak panah yang terisi penuh jika S-nya itu ada 2 elektron. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk P itu ada 3 kotaknya. Kalau untuk bilangan kuantumnya itu
Kalau subkulit S itu bilangan kuantumnya 0. Kalau subkulit P itu bilangan kuantumnya mulai dari -1, 0 ke 1. Nah, ini satu lagi namanya bilangan spin. Nah, bilangan spin ini dalam satu diagram orbital S itu, orbital S itu kan ada dua elektron, satu menghadap ke atas, arah panah ke atas, itu bilangan spinnya adalah plus setengah, sedangkan yang mengarah ke bawah bilangan spinnya adalah minus setengah. Sedangkan yang ini adalah bagaimana kita menentukan letak suatu unsur dengan menggunakan konfigurasi elektron. Ini ada tabel periodik nih. Nah, tabel periodik ini kita bisa menentukan di mana letak unsur tersebut dengan menggunakan konfigurasi elektron yang tadi, seperti ini. Bisa menentukan golongan dan periodenya. Contohnya, kita misalkan karbon. Karbon itu dia nomor atomnya 6, ya kan? Terus nomor masanya ada 12. Nah, bagaimana konfigurasi elektronnya? Karena nomor atomnya itu adalah 6, maka yang diisi pertama di orbitalnya itu kan 1s. 1s ininya terisi 2 penuh, dan selanjutnya itu adalah 2s terisi penuh juga 2. Kita hitung dulu, kan udah terisi nih 2 sama 2, berarti ada 4 kan elektronnya, berarti sisa 2. Berarti selanjutnya itu kan subkulit 2p. Nah, 2p ini terisi berapa lagi sisanya? Karena sudah 4 berarti dia terisi 2 lagi kan untuk mencapai 6. Nah, makanya 2p hanya 2. Bagaimana menentukannya di dalam tabel periodik? Nah, ini jumlah kulitnya, ini kan ada 2s, ini kan 2p. Karena jumlah kulitnya ada di 2, di yang paling terakhir kan 2 nih, di angka 2, maka periodenya adalah 2. Sedangkan untuk elektron valensi yaitu 2, karena jumlah kulit di 2 ini adalah 2 sama 2s sama 2p, maka ditambahkan menjadi ada 2 sama 2, 4 kan, berarti golongannya itu adalah 4. Nah, tapi misalkan kita contoh lagi magnesium, nomor atomnya kan 12, sehingga dapat konfigurasi elektronnya itu adalah 1s2 terisi penuh dan 2s2 terisi penuh juga, lalu 2p6. Kita hitung lagi, ini kan yang 1s kan terisi penuh 2, 2s juga terisi penuh, yang ini 6, 2 tambah 2 4 tambah 6 10. Nah, sisanya berapa untuk mencapai nomor atomnya atau jumlah elektronnya? Kan ada 12, berarti sisa 2. Maka diambil lagi 3s ininya adalah 2 supaya mencapai 12. Nah, ini karena dia jumlah kulitnya cuman yang paling terluar itu adalah 3, maka periodenya adalah 3. Nah, golongannya itu kenapa hanya 2? Karena dia tidak boleh ditambahkan dengan yang 2p6 seperti ini, karena sudah beda jumlah kulitnya. Tidak ada 2 sama 3, tidak boleh, dia harus mengambil elektron yang paling luar, yaitu hanya 3. Makanya golongannya hanya diambil dari jumlah kulit yang ketiga, yaitu adalah 2. Nah, berarti letak dari magnesium itu adalah periode 3 dan golongan kedua di dalam tabel periodik. Begitu cara menentukan suatu unsur dengan menggunakan konfigurasi elektron.